Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai laporan segmentasi dan interim Hotel Grandika Pemuda Semarang. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya, Amelia Ramadhani, dengan NIM 23306110114 sebagai moderator, dan rekan saya. Saya Salva Aulia Ramadhani dengan NIM 23306111003. Saya Aulia Maharani dengan NIM 23306111016. Saya Amatul Afina Sabrin dengan NIM 23306111026. Saya Nenden Elisa Putri dengan NIM 23306111029. Saya Presni Salwa Salaswati dengan NIM 23306111035. Baik, untuk selanjutnya mengenai penjelasan pertama itu ada industri perhotelan. Industri perhotelan adalah sektor ekonomi yang mencakup berbagai layanan dan fasilitas yang fokus pada penyediaan penginapan, makanan, minuman, serta layanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan, kenyamanan, hiburan, dan pengalaman dari pelanggan. Industri ini merupakan bagian dari sektor pariwisata yang memberikan layanan yang lebih luas dan berperan penting dalam menunjang aktivitas perjalanan wisata. Industri perhotelan sangat bergantung pada layanan, kualitas, dan kepuasan pelanggan untuk memastikan keberlangsungan bisnisnya. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nenden. Baik, selanjutnya yaitu ada profil perusahaan. Hotel Grandika Pemuda Semarang adalah hotel bintang 4 memiliki lokasi yang sangat strategis karena berlokasi dekat dengan pusat kota Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda nomor 80 sampai 82, Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari Hotel Grandika Pemuda Semarang, para tamu dapat dengan mudah menikmati akses menuju ke semua sudut kota dan berbagai dinasti wisata yang menarik seperti Simpang 5, Lawang Sewu, dan Kota Lama Semarang atau yang sering disebut dengan Little Netherlands. Hotel Grandika Pemuda Semarang memiliki 135 kamar dengan 4 tipe kamar yaitu Deluxe, Executive Deluxe, Grandika Primer, dan Junior Suite. Grandika Pemuda juga memberikan fasilitas dan layanan seperti akses internet, kapaloga restoran, ruang pertemuan, kolam renang terbuka, pusat kebugaran, layanan laundry dan dry cleaning, dan lainnya. Baik, untuk sebuah pendapatan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Presti. Selanjutnya ada sumber pendapatan Hotel Grandika Semarang, yaitu dari bulan Januari hingga Maret 2018. Sumber pendapatan dari kamar, ada jenis kamar deluxe, harga 580.000, jumlah yang terpakai 6.000. Selanjutnya ada eksekutif deluxe, harga 990.000, jumlah yang terpakai 450. Ada Grandika Premier, harga 1.190.000, jumlah yang terpakai 320. Yang terakhir ada Junior Suite, harga 1.360.000, jumlah yang terpakai ada 300. Jadi total pendapatan kamar yaitu 4.714.300.000. Selanjutnya ada sumber pendapatan dari restoran, yaitu dari makanan harga 150.000, jumlah yang terjual 40.000. Ada minuman harga 80.000, jumlah yang terjual ada 38.000. Yang terakhir ada dessert, harga 50.000, jumlah yang terjual 25.000. Jadi total pendapatan dari restoran adalah 10.290.000.000.
Selanjutnya ada sumber pendapatan dari other department, yaitu dari ruang meeting dan event, harga 20 juta, jumlah yang terpakai 130. Selanjutnya ada spa, harga 350.000, jumlah yang terpakai 290. Selanjutnya ada pusat kebugaran, harga 250.000, jumlah yang terpakai ada 300. Selanjutnya ada kolam renang, harga 60.000, jumlah yang terpakai 800. Yang terakhir ada laundry, harga 50.000, jumlah yang terpakai 400. Jadi total pendapatan dari other department adalah 2.844.500.000. Baik, untuk selanjutnya yaitu sumber biaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salva. Baik, untuk sumber biaya perusahaan bulan Januari hingga Maret 2018. Di sini ada kamar dengan biaya operasional, biaya kebersihan 50 juta dengan jumlah 150 juta. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan 30 juta dengan jumlah 90 juta. Lanjut, ada restoran dengan biaya operasional, biaya kebersihan 20 juta dengan jumlah 60 juta. Biaya pemeliharaan 30 juta dengan jumlah 90 juta. Biaya makanan dan minuman 150 juta dengan jumlah 450 juta. Selanjutnya ada other departemen, biaya operasional, biaya kebersihan 30 juta dengan jumlah 90 juta, biaya pemeliharaan 25 juta dengan jumlah 75 juta. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain, ada biaya beban listrik 20 juta dengan jumlah 15 juta, ada beban BBM dengan jumlah 5 juta, 15 juta, ada beban gaji 300 juta dengan jumlah 900 juta, beban telepon 2 juta dengan jumlah 6 juta, beban air 10 juta dengan jumlah 30 juta, beban asuransi 200 juta dengan jumlah 600 juta, yang terakhir beban pajak 250 juta dengan jumlah 750 juta. Total sumber biaya 1.122 juta. Selanjutnya, ada laporan keuangan segmentasi dan interim. Laporan keuangan segmentasi dan interim untuk pendapatan kamar pada bulan Januari ada 1.681 juta, bulan Februari 1.800 juta 600, pada bulan Maret ada 1.232 juta 700. Untuk pendapatan restoran di bulan Januari ada 3.090 juta, di bulan Februari ada 3.870 juta, di bulan Maret ada 3.330 juta. Untuk pendapatan other departemen, ruang meeting dan event, di bulan Januari ada 600 juta, di bulan Februari ada 1 miliar, di bulan Maret ada 1 miliar. Untuk spa, di bulan Januari ada 38 juta 500, di bulan Februari ada 35 juta, di bulan Maret ada 28 juta. Untuk pusat kebugaran, di bulan Januari ada 30 juta, di bulan Februari ada 20 juta, dan di bulan Maret ada 25 juta. Untuk kolam renang, di bulan Januari ada 10 juta 800, di bulan Februari ada 18 juta, di bulan Maret ada 19 juta 200. Untuk laundry, di bulan Januari ada 4 juta, bulan Februari ada 11 juta, dan di bulan Maret ada 11 juta. Untuk biaya lain-lain ada 1.122 juta, dengan total 4.332 juta 300. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai uji pendapatan 10% yang akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, selanjutnya di sini ada uji pendapatan 10%. Uji pendapatan 10% diterapkan dengan menentukan jumlah pendapatan seluruh segmen usaha, kemudian membandingkan dengan 10% dari gabungan seluruh segmen usaha. Adapun segmen usaha diantaranya pendapatan kamar, pendapatan eksternal 4.714 juta 300, dengan total pendapatan segmen 4.714 juta 300. Total segmen
lebih besar dari nilai ambang batas sehingga segmen dilaporkan. Selanjutnya, pendapatan restoran. Pendapatan eksternal 10.240 juta, pendapatan intersegmen 50 juta, total pendapatan segmen 10.290 juta, lebih besar dari nilai ambang batas sehingga segmen dilaporkan. Selanjutnya, pendapatan sewa ruangan. Pendapatan eksternal 2.400 juta, pendapatan intersegmen 200 juta, total pendapatan segmen 2.600 juta, lebih besar dari nilai ambang batas sehingga segmen dilaporkan. Selanjutnya, pendapatan SPA. Pendapatan eksternal 999.500.000, pendapatan intersegmen 2 juta, total pendapatan segmen 1M 1.500.000, lebih kecil dari nilai ambang batas sehingga segmen tidak dilaporkan. Selanjutnya, pendapatan pusat kebugaran. Pendapatan eksternal 1M, pendapatan intersegmen 5 juta, total pendapatan segmen 1M 5 juta, lebih kecil dari nilai ambang batas sehingga segmen tidak dilaporkan. Pendapatan kolam renang, pendapatan eksternal 48 juta, pendapatan intersegmen 2 juta, total pendapatan segmen 50 juta, lebih kecil dari nilai ambang batas sehingga segmen tidak dilaporkan. Yang terakhir, pendapatan laundry. Pendapatan eksternal 20 juta, pendapatan intersegmen 5 juta, total pendapatan segmen 25 juta, lebih kecil dari nilai ambang batas sehingga segmen tidak dilaporkan. Untuk selanjutnya yaitu uji mendapatkan konsolidasi 75% yang akan dijelaskan oleh Amatul Apina. Yang selanjutnya yaitu uji pendapatan konsolidasi 75%. Pendapatan dari pelanggan tidak berafiliasi oleh segmen yang dilaporkan. Yang pertama yaitu pendapatan kamar, yaitu sebesar 4.714.300.000. Lalu pendapatan restoran 10.290 juta. Lalu pendapatan sewa ruangan 2.600 juta. Dengan hasil segmen yang dilaporkan yaitu 17.604.300.000 dan pendapatan konsolidasi 19.421.800.000 dengan persentase yang dihasilkan yaitu 91,68%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase total segmen yang dilaporkan adalah 91,68%, di mana total segmen lebih besar dari 75%, sehingga Hotel Grandika Pemuda Semarang tidak memerlukan segmen tambahan untuk dilaporkan. Baik, mungkin hanya itu saja dari kelompok 6 mengenai Grandika Hotel Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selesai ya Allah. Semua. Ya Allah.